Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8A akan mempresentasikan mengenai antioksidan yang beranggotakan saya sendiri, Dila Fikri Fadila, dan teman saya, Safira Jalika. Pembahasannya yang pertama yaitu mengenai pengertian antioksidan, yang kedua mekanisme kerja antioksidan, kemudian yang ketiga pemilihan antioksidan, dan yang keempat klasifikasi sejumlah antioksidan, kemudian dekomposisi antioksidan, dan yang keenam aspek keamanan pangan antioksidan, ketujuh efek antioksidan terhadap kesehatan, dan yang terakhir adalah cara menganalisis antioksidan. Yang pertama yaitu antioksidan. Jadi antioksidan ini merupakan senyawa yang dapat menghambat reaksi oksidasi dengan cara mengikat radikal bebas dan molekul yang sangat reaktif. Salah satu bentuk senyawa oksigen reaktif adalah radikal bebas. Senyawa ini terbentuk di dalam tubuh dan dipicu oleh bermacam-macam faktor. Antioksidan yang dihasilkan tubuh manusia tidak cukup untuk melawan radikal bebas. Untuk itu, tubuh memerlukan asupan antioksidan dari luar. Jenis antioksidan terdiri dari dua, yaitu antioksidan alam dan antioksidan sintetik. Antioksidan alami banyak terdapat pada tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan, sedangkan yang termasuk dalam antioksidan sintetik yaitu butil hidroksilanisol atau BHA, BHT, dan propilgalat dan etoksikuin. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja antioksidan. Dapat dilihat ya teman-teman dari gambar yang tertera pada slide. Jadi pada gambar tersebut menerangkan mekanisme pertahanan tubuh yang diperankan oleh antioksidan endogen. Enzim superoksida dismutase atau SOD akan mengubah radikal superoksida atau O2-amin yang dihasilkan dari respirasi serta yang berasal dari lingkungan menjadi hidrogen peroksida yang masih bersifat reaktif. SOD terdapat di dalam sitosol dan mitokondria. Peroksida dikatalis oleh enzim katalase dan glutation. Katalase mampu menggunakan satu molekul H2O2 sebagai substrat elektron donor dan satu molekul H2O2 menjadi substrat elektron akseptor, sehingga dua molekul H2O2 menjadi 2H2O dan O2. Di dalam eritrosit dan jaringan lain, enzim glution peroksida mengkatalis destruksi H2O2 dan lipid hidroperoksida dengan menggunakan glution tereduksi atau GSH, melindungi lipid, membran, dan hemoglobin dari serangan oksidasi oleh H2O2, sehingga mencegah terjadinya hemolisis yang disebabkan oleh serangan peroksida. GSH akan dioksida menjadi SG agar GSH terus tersedia untuk membantu kerja enzim GPX, maka GSSG ini harus direduksi lagi menjadi GSH. Fungsi ini diperankan oleh enzim glutation reduksi atau GRED. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Untuk materi selanjutnya yaitu pemilihan antioksidan. Nah, dalam tubuh biasanya secara alami akan menghasilkan radikal bebas sebagai zat ilmiah dari metabolisme. Radikal bebas dapat menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh dan menimbulkan berbagai jenis penyakit untuk mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas yang menumpuk di dalam tubuh. Penting bagi kita untuk mengkonsumsi makanan bergizi kaya akan antioksidan. Nah, pemilihan antioksidan yang tinggi terkandung dalam makanan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu flavonoid, di mana flavonoid adalah sekelompok zat kimiawi yang banyak ditemukan pada buah, sayur, serta akar tumbuhan. Nah, flavonoid ini memiliki sifat antioksidan yang dapat menangkis efek radikal bebas dan mengurangi peradangan. Kemudian yang kedua yaitu antosianin. Nah, merupakan zat warna yang memberikan warna merah, ungu, oranye, hijau, dan biru pada tumbuhan. Nah, antosianin ini dapat mencegah penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, kanker, diabetes, gangguan metabolisme, serta membantu melawan infeksi. Kemudian yang ketiga yaitu beta karoten. Nah,
beta-karoten ini sebagian besar dapat ditemukan dalam buah-buahan dan juga sayuran, di mana baik untuk memelihara kesehatan mata, kulit, dan organ reproduksi, serta menjaga daya tahan tubuh agar kuat melawan infeksi. Next. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu likopen. Nah, dapat diperoleh dengan mudah dengan mengkonsumsi buah atau sayuran yang berwarna cerah seperti tomat, semangka, jeruk bali, jambu merah, dan pepaya. Nah, di mana likopen ini dapat mencegah penyakit kanker tertentu, melindungi kulit dari kerusakan, menjaga fungsi otak dan kesehatan mata, serta memperkuat tulang. Dan yang terakhir yaitu polifenol. Nah, di mana dengan mengkonsumsi makanan tinggi antioksidan polifenol seperti teh, kopi, coklat hitam, anggur, buah beri, brokoli, wortel, bayam, dan lain sebagainya, ini dapat memiliki banyak manfaat seperti menurunkan kadar gula darah, mengurangi resiko penyakit jantung, diabetes, stroke, dan kanker, serta menjaga kesehatan sistem pencernaan, juga serta memiliki untuk pemeliharaan fungsi otak. Next. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi antioksidan. Nah, di mana menurut Sen Chakraborty pada tahun 2011 berikut klasifikasi jenis antioksidan. Nah, di mana klasifikasi jenis antioksidan berdasarkan sifatnya ini antara lain yang pertama yaitu antioksidan enzimatis seperti yang terlihat pada slide, di mana antioksidan enzimatis ini merupakan sistem pertahanan utama terhadap kondisi stres oksidatif. Nah, enzim-enzim tersebut merupakan metaleonzim yang aktivitasnya sangat tergantung pada adanya ion logam dan bekerja dengan cara mencegah terbentuknya senyawa radikal bebas. Nah, contoh dari antioksidan enzimatis yaitu seperti superoxide dismutase atau SOD, kemudian katalase, glutationin peroksida atau GPX, kemudian glutationin reduktase atau GR. Kemudian yang kedua yaitu antioksidan non-enzim. Nah, di mana antioksidan non-enzim ini disebut juga antioksidan sekunder karena dapat diperoleh melalui asupan bahan makanan. Nah, di mana terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu antioksidan metabolik. Nah, contohnya itu seperti pada albumin. Kemudian pada antioksidan nutrisi yaitu contohnya seperti vitamin C. Next. Nah, selanjutnya yaitu dekomposisi antioksidan. Nah, komponen utama dari bahan pangan terdiri dari protein, karbohidrat, dan lemak. Kerusakan bahan pangan ini umumnya disebabkan oleh mikroorganisme melalui proses enzimatis dan oksidasi. Nah, terutama yang menggunakan protein dan lemak, sementara karbohidrat mengalami dekomposisi. Nah, terutama ini itu ada beberapa pengusaha menggunakan bahan pengawet dan antioksidan sintesis, yaitu diantaranya yaitu BHT, kemudian TBHQ, BHA, formalin, dan asam benzoat. Nah, terutama untuk pembuatan bahan makanan semi basah seperti tahu, mie, bakso, ikan, daging, serta minyak atau lemak. Berdasarkan pada penggunaan bahan pengawet dan antioksidan sintesis, pada saat ini tidak direkomendasikan oleh Departemen Kesehatan karena diduga dapat menyebabkan penyakit kanker. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya mengenai keamanan pangan antioksidan. Nah, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722 Menkes Per 9/88 tentang bahan tambahan makanan, antioksidan adalah bahan tambahan makanan yang dapat mencegah atau menghambat oksidasi. Penggunaan bahan pengawet dan antioksidan sintetis pada saat ini tidak direkomendasikan oleh Departemen Kesehatan karena diduga dapat menyebabkan penyakit kanker. Sebagai penggantinya dapat menggunakan antioksidan alami. Tanaman yang berkhasiat sebagai bahan pengawet dan antioksidan menurut Raharjo dikelompokkan atas 4 golongan. Yang pertama yaitu kelompok tanaman sayuran seperti brokoli, kubis, lubak, wortel, tomat, bayam, dan lainnya. Kemudian kelompok yang kedua yaitu tanaman buah anggur seperti anggur, alpukat, jeruk, semangka, dan lainnya. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu kelompok tanaman seperti rempah, jahe, temulawak, kunyit, lengkuas, dan yang lainnya. Kemudian kelompok yang terakhir yaitu kelompok tanaman lain teh seperti teh, ubi jalar, kedelai, kentang, labu kuning, petai cina, dan lain-lain. Sedangkan dari segi kimia, komponen yang dikandung oleh sumber-sumber antibiotik tersebut adalah yang pertama sejenis polifenol, kemudian bioflavonoid,
kemudian vitamin C, vitamin E, karotenoid, dan katekin. Selanjutnya yaitu mengenai efek antioksidan terhadap kesehatan. Menurut hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan bahan sintetis ini dapat meningkatkan risiko penyakit kanker. Studi epidemiologi menunjukkan bahwa adanya peningkatan konsumsi antioksidan alami yang terdapat dalam buah, sayur, bunga, dan bagian-bagian lainnya dari tumbuhan dapat mencegah penyakit-penyakit akibat stres oksidatif seperti kanker, jantung, peradangan ginjal, dan hati. Kemudian pada jurnal yang berjudul Peran Antioksidan bagi Kesehatan juga disebutkan bahwa bawang-bawangan merupakan bahan alam yang bersifat antioksidan yang terbukti dapat mencegah dan mengeliminasi pertumbuhan sel kanker melalui mekanisme apoptosis. Selanjutnya yaitu mengenai cara menganalisis antioksidan akan dijelaskan oleh Safira. Baik, selanjutnya mengenai materi cara menganalisis antioksidan. Nah, berdasarkan jurnal yang telah dibahas yaitu pada judul uji aktivitas antioksidan ekstrak etanol kayu secang menggunakan metode DPPH, ABTS, dan FRAP, yaitu di mana analisis antioksidan menggunakan metode screening fotokimia dilakukan terhadap golongan glikosida flavonoid, flavonoid bebas, alkaloid, polifenol, tanin, saponin, dan minyak atsiri menggunakan uji spot dengan reaksi warna dengan bantuan alat yang digunakan terdiri dari spektrofotometer UV visible atau Shimadzu, kemudian microplate reader atau Fluostar Omega, pipet mikro atau Stocorex, mikropipet tip atau biru dan kuning, botol gelap, dan alat-alat gelas laboratorium, sapan menggunakan metode DPPH, ABCS, dan FRAP. Nah, di mana polifenol dan flavonoid ini diduga Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa didiskusikan di LMS atau di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.